Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Bilqis Abdullah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasannya mengenai tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, pernah tidak sih kita menyadari bahwasanya sekarang itu banyak sekali orang Indonesia atau bahkan generasi muda Indonesia itu lebih senang menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing di percakapan sehari-hari ataupun di ruang publik seperti di sosial media. Padahal kita ini memiliki bahasa Indonesia yang tentunya sebagai perannya yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu, dan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kan indah, kaya akan makna dan berwibawa karena itu tadi sebagai bahasa nasional kita. Nah, sebenarnya fenomena ini tidak salah sepenuhnya karena bahasa gaul dan bahasa asing juga memang memiliki perannya yaitu sebagai pemerkaya dari kosakata dan memperluas wawasan. Tetapi ketika penggunaannya itu digunakan secara berlebihan dan hampir menggantikan peran bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan itulah di situ muncul permasalahannya. Nah, lalu akibatnya seperti apa? Nah, akibatnya itu bahasa Indonesia menjadi tersingkir. Peran bahasa Indonesia itu tergerus karena penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing yang masif, yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Nah, generasi mudanya juga itu mulai kehilangan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, yang tentunya itu kan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita gitu. Nah, banyak yang merasa kurang keren jika menggunakan bahasa Indonesia secara formal ataupun baku. Nah, coba lihat di sekeliling kita, kata-kata seperti vibes, healing, random itu juga menjadi bahasa sehari-hari, padahal bahasa dalam bahasa kita itu ada padanannya secara harfiah gitu, seperti suasana, penyembuhan, dan acak itu bisa digunakan alih-alih menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu menyesuaikan bahasa Indonesia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, agar bahasa Indonesia itu mampu mengungkap konsep-konsep baru dan istilah ilmiah yang terus berkembang. Yang kedua itu ada memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menyerap istilah-istilah asing secara selektif, menciptakan padanan kata baru dan mengganti kosakata dari bahasa daerah. Yang ketiga itu ada menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern dan ilmiah. Nah, bahasa Indonesia ini dikembangkan agar kita bisa digunakan dalam dunia pendidikan tinggi, penelitian, dan publikasi ilmiah. Yang keempat itu meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia itu dapat menyampaikan berbagai pikiran, perasaan, dan informasi dengan tepat dan efektif di segala bidang. Lalu yang kelima itu ada mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, di mana pengembangan bahasa Indonesia itu diarahkan agar bahasa Indonesia itu semakin dikenal di dunia internasional dan digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu bertujuan untuk bahasa kita itu terus hidup
berkembang dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Juga sekaligus tetap menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dan kita sebagai generasi muda itu tidak boleh malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini adalah bahasa ibu kita. Kita harus melestarikan, dan jika bukan kita, itu siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.